Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskayat Agustia dengan NIM 2121181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dosa besar. Dosa besar merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua golongan yang termasuk ke dalam dosa besar. Yang pertama yaitu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk ke dalam golongan dosa besar. Yang seorang anak yang durhaka kepada orang tua, ia tidak akan merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita sebagai anak, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan kita tidak boleh membantah apapun perkataan orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, Allah tidak akan segan-segan memberikan siksaan kepada anak yang durhaka kepada orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kabiru ahadahuma aw kilahuma fala taqullahuma uffi wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi maksud ayat dalam Al-Isra ayat 23 ini, kita dilarang durhaka kepada orang tua. Karena orang tua yang melahirkan kita. Bayangkan, orang tua kita udah capek-capek melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan. Itu bukan waktu yang mudah bagi orang tua kita. Belum lagi nanti orang tua kita merasakan sakit, nggak enak makan. Mengandung itu tidak mudah. Jadi kita sebagai anak, kita harus tahu diri. Jangan sekali-sekali kita membantah atau membentak kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Jadi kita sebagai anak, kita harus menjaga baik-baik orang tua kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Terus bentuk dan contoh durhaka kepada orang tua. Yang pertama yaitu berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Contohnya seperti ini. Fani disuruh orang tuanya membeli garam ke warung, sedangkan Fani ini tidak mau. Jadi, Fan, tolong ibu belikan garam ke warung, kata ibunya kan. Terus Fani bilang gini, ibu nih nyuruh Fani, ibu aja lah yang beli sendiri. Dengan perkataan atau kayak gitu, itu udah menyakiti hati orang tua kita. Kalau kita disuruh orang tua kita itu harus langsung bergerak, jangan bilang kayak gitu, langsung aja berdiri langsung beli. Yang kedua yaitu membentak atau menghardik orang tua. Misalnya gini, ibu nih apa sih ikut campur urusan orang, urus aja lah diri ibu sendiri. Itu juga tidak boleh, itu akan menyakiti orang tua kita, karena yang kita omong itu lebih tua dari kita. Jadi kita sebagai anak harus bisa menghargai orang tua kita. Terus yang ketiga yaitu menyuruh orang tua, seperti disuruhnya orang tuanya menyapu, padahal kita bisa sendiri. Disuruhnya menyapu, mencuci, sebenarnya kan itu pekerjaan kita. Kalau misalnya kayak kita liburan kuliah,
di liburan kuliah itulah kita menolong orang atau membantu orang tua. Apalagi kita harus membantu dan menolong orang tua. Besok kalau kita udah nikah, kita tidak akan bisa menolong orang tua kita sepenuhnya. Jadi selama kita belum dipinang atau belum menikah, itulah waktu kita membalas jasa orang tua kita, karena orang tua kita telah melahirkan kita. Yang keempat yaitu merendahkan orang tua, seperti mengatakan orang tuanya bodoh, kolot, ketinggalan zaman, kayak gitulah. Kayak kita misalnya kita main TikTok kan, terus ada tren-tren gitu, joget-joget, sebenarnya itu kan tidak boleh tuh. Terus orang tua kita mengingatkan mengingatkan kita kan, kata orang tua kita, jangan kayak gitu, buka-bukaan kayak gitu, joget-joget kayak gitu, tidak boleh itu, kayak menampilkan aurat. Nanti kita, alah ibu nih ketinggalan zaman, kayak gitulah kita bilang, kolot kali, orang udah zaman berapa. Itu tidak boleh kita berbicara seperti itu kepada orang tua kita. Terus bagaimana cara kita menghindari durhaka kepada orang tua? Yang pertama yaitu kita harus mengingat kebaikan orang tua kita. Kita harus mengingat kebaikan orang tua kepada kita dan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua yaitu belajar agama kepada orang yang baik. Terus selanjutnya yaitu dampak durhaka kepada orang tua. Yang pertama itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu sangat, coba bayangkan masa kita durhaka kepada orang tua kita yang melahirkan kita masih durhaka kepada orang tua kita. Yang kedua yaitu termasuk golongan yang hina. Orang yang durhaka kepada orang tua termasuk ke dalam golongan yang sangat hina. Yang ketiga yaitu terhalangnya masuk surga. Kenapa terhalangnya masuk surga? Karena ketika Allah akan ridho terhadap seorang, jika orang tua tersebut ridho kepadanya, dan apabila murka orang tuanya, maka Allah juga akan murka. Jadi kalau misalnya orang tuanya ridho kepada kita, Allah akan ikut ridho. Jika orang tuanya murka, maka Allah akan ikut murka kepada kita. Makanya kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua kita, karena beliaulah yang mendidik kita dari kecil sampai kita besar. Mengurus kita itu tidak mudah, pasti payah, pasti banyak rintangan. Entah kita nakal, entah kita nakal melawannya kita kepada orang tua. Pasti orang tua menghadapi kita dengan sabar dan tabah. Tidak pernah orang tua membentak kita. Kalau misalnya kita salah, pasti kita diingatkan baik-baik, nah jangan begitu, jangan begini. Masa ya kita sebagai anak kita durhaka kepada orang tua kita. Penjelasan yang kedua itu tentang meninggalkan sholat. Sholat merupakan rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar bagi umat Islam. Berarti sholat ini tidak boleh ditinggalkan, karena merupakan kewajiban bagi umat Islam dan merupakan tiang agama. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan kesesatan. Kenapa begitu? Karena sholat itu merupakan tiang agama, merupakan kewajiban terbesar bagi umat Islam. Jadi kewajiban berarti tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Salat adalah awal perkara yang dihisab pada hari kiamat. Terdapat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika solatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah, maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Solat ini kan banyak tuh, ada solat sunnah, ada solat fardu, ada solat sunnah, ada solat wajib. Solat sunnah, ada solat wajib. Jadi kita sebagai umat Islam
kita diwajibkan sholat 5 waktu, karena itu merupakan tiang agama, merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sekarang pasti banyak kan kayak kita nih di saat azan sudah berkumandang, ketika itu kita main HP. Azan sudah berkumandang, kita masih aja asik main HP. Waktu zuhur misalnya kan, misalnya waktu zuhur ibu udah nyuruh sholat lagi, udah azan, ya bu tunggu bentar, masih scroll TikTok. Nanti ibunya datang lagi, sholat lagi nak, waktunya udah mau habis, ya bu bentar lagi sampai waktu asar. Akhirnya sholat zuhurnya tertinggal. Sedangkan Allah sudah berfirman, sholat itu wajib bagi umat Islam, tidak boleh ditinggalkan. Termasuk dosa besar, kita meninggalkan aja termasuk dosa besar, apalagi kita lalai. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus mematuhi perintah yang telah Allah berikan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Orang yang sakit aja masih mampu untuk sholat. Banyak yang di rumah sakit itu, orang yang terbaring di rumah sakit masih bisa sholat. Sedangkan kita yang Allah beri kesehatan, kita masih meninggalkan sholat. Kalau misalnya kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk. Allah itu mempermudah umatnya. Kalau tidak bisa berdiri, dengan duduk bisa, dengan tidur bisa. Jangan banyak alasan kata inilah itulah, tidak boleh, karena sholat itu diwajibkan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita itu tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun alasannya, kita tidak boleh meninggalkan sholat kita. Bagaimana cara menghindari bagaimana cara agar tidak meninggalkan sholat? Yaitu perkuatkan dulu niatnya. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, maka sholat itu akan terlaksanakan. Jadi kita itu sholat harus tepat waktu. Kalau misalnya udah azan berkumandang, langsung saja sholat, biar kita tidak menunda-nunda sholat. Kalau kita udah lewat, misalnya berkumandang azan tuh udah lewat berapa menit ya, 5 menit 10 menit, itu pasti udah terasa malas banget. Jadi kalau azan sudah berkumandang, habis azan tuh langsung saja sholat, biar sholatnya tidak malas. Yang kedua yaitu pilihlah teman dan lingkungan yang mendukung. Nah, kita harus juga melihat teman kita itu. Kalau teman kita baik, kita akan ikut baik. Kalau teman kita buruk, kita akan ikut buruk. Allah tidak pernah melarang kita bertemanlah kepada siapapun. Allah tidak pernah melarang, tetapi jangan pula kita meniru perbuatan yang buruk pada teman kita. Kalau temannya salah, kita ingatkan. Jangan pula kita ikut-ikutan. Misalnya dia malas sholat, kita malas juga sholat. Misalnya kalau misalnya pasti sering kalau bepergian kan itu pasti banyak sekali orang yang meninggalkan sholat. Kadang nggak dikodoknya sholat tuh kan. Sebenarnya itu tidak boleh. Terus yang ketiga yaitu memahami keutamaan sholat. Makanya kita harus paham dulu apa sih keutamaan dari sholat itu, apa sih gunanya sholat itu. Yang keempat yaitu tetapkan tujuan dan kedisiplinan, yaitu rasa malas seringkali muncul ketika kita kehilangan pemahaman akan pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kita itu kalau misalnya ya itulah sholat, kalau udah sholat berkumandang langsung saja sholat, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya kita tunda-tunda sholat itu akan terasa malas. Terus pengaruh besar dari sholat itu, kayak sholat tuh agak besar, seperti main HP. Main HP itu pasti pengaruhnya sangat besar. Pasti kalau kita keterusan main HP, pasti rasa malas kita tuh pasti ikut timbul kan. Malas kita melaksanakan sholat, malas ngapa-ngapain, maunya rebahan, scroll TikTok saja. Jadi kita sebagai umat Islam jangan pernahlah kita meninggalkan sholat dalam
keadaan apapun. Kalau kita meninggalkan satu sholat saja sudah termasuk dalam dosa besar, apalagi kita meninggalkan sholat berkali-kali, itu pengaruhnya itu sangat besar lagi. Karena Allah telah memudahkan kita, diberinya kesehatan, tetapi kitanya yang malas sholat. Sudah diberi kesembuhan, kita juga yang malas sholat. Nanti kalau udah sakit, banyak lagi mintanya nggak mau sholat. Padahal dalam keadaan apapun kita bisa sholat, kecuali kita sudah di dalam tanah, itu ya tidak bisa lagi kita melaksanakan sholat. Selagi kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pergunakanlah kesehatan kita dengan baik, jangan malas-malasan, karena sholat itu merupakan tiang agama dan merupakan kewajiban terbesar sebagai umat Islam. Baiklah, sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.